Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas tentang NPPKP atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, fasilitas umum, serta berbagai program kesejahteraan lainnya. Agar sistem perpajakan berjalan dengan baik, pemerintah menetapkan berbagai aturan dan administrasi perpajakan. Salah satu administrasi penting dalam perpajakan adalah NPPKP atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Mungkin sebagian dari kita lebih sering mendengar istilah NPWP dibandingkan NPPKP. Padahal keduanya memiliki fungsi yang berbeda. NPWP digunakan sebagai identitas wajib pajak, sedangkan NPPKP digunakan sebagai bukti bahwa seseorang pengusaha telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Pengertian NPPKP. NPPKP adalah singkatan dari Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Nomor ini diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada pengusaha yang telah memenuhi syarat dan resmi dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Dengan adanya NPPKP, pengusaha memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau PPN atas transaksi yang dilakukan. NPPKP menjadi identitas khusus yang menunjukkan bahwa suatu usaha telah terdaftar sebagai PKP dan menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku. Pengertian pengusaha kena pajak atau PKP. Sebelum membahas lebih jauh tentang NPPKP, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan pengusaha kena pajak atau PKP. PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai dan telah dikukuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Contohnya adalah perusahaan manufaktur, toko elektronik besar, perusahaan distribusi, dan berbagai jenis usaha lainnya yang memenuhi ketentuan perpajakan. Setelah dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha tersebut akan memperoleh NPPKP sebagai bukti pengukuhan. Fungsi NPPKP. NPPKP memiliki beberapa fungsi penting, yaitu 1. Sebagai identitas resmi PKP. NPPKP menjadi tanda pengenal resmi bagi pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. 2. Bukti legalitas perpajakan. Nomor ini menunjukkan bahwa usaha tersebut telah terdaftar dan diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak. 3. Dasar penerbitan faktur pajak. PKP berhak menerbitkan faktur pajak kepada pelanggan. Faktur pajak digunakan sebagai bukti pemungutan PPN. 4. Mempermudah administrasi pajak. Dengan adanya NPPKP, proses pencatatan, pelaporan, dan pengawasan pajak menjadi lebih mudah dan tertib. 5. Meningkatkan kredibilitas usaha. Banyak perusahaan besar lebih memilih bekerja sama dengan usaha yang telah menjadi PKP karena dianggap lebih profesional dan memiliki administrasi yang baik. Syarat memperoleh NPPKP. Untuk memperoleh NPPKP, pengusaha harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain 1. Memiliki NPWP 2. Memiliki usaha yang jelas dan aktif 3. Menyiapkan dokumen yang diperlukan 4. Mengajukan permohonan pengukuhan sebagai PKP 5. Bersedia memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Setelah seluruh persyaratan dipenuhi, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan pemeriksaan atau verifikasi sebelum memberikan pengukuhan. Proses pengajuan NPPKP. Berikut tahapan umum dalam memperoleh NPPKP. Tahap 1. Memiliki NPWP. Pengusaha harus terlebih dahulu memiliki NPWP sebagai identitas perpajakan. Tahap 2. Mengajukan permohonan. Permohonan dapat dilakukan melalui kantor pelayanan pajak atau sistem administrasi perpajakan yang tersedia. 3. Verifikasi data.
Petugas pajak akan memeriksa kelengkapan data dan dokumen yang diajukan. Tahap 4, pengukuhan PKP. Jika seluruh persyaratan terpenuhi, pengusaha akan dikukuhkan sebagai PKP. Tahap 5, penerbitan NPPKP. Setelah pengukuhan selesai, NPPKP akan diterbitkan sebagai bukti resmi. Hak dan kewajiban PKP. Hak PKP. 1. Menerbitkan faktur pajak. 2. Mengkreditkan pajak masukan sesuai ketentuan. 3. Mendapatkan pelayanan perpajakan sesuai aturan. Kewajiban PKP. 1. Memungut PPN dari konsumen. 2. Menyetorkan PPN ke kas negara. 3. Melaporkan pajak secara berkala. 4. Membuat dan menyimpan faktur pajak. Contoh penerapan NPPKP. Misalnya terdapat sebuah toko elektronik bernama Maju Jaya. Karena usahanya berkembang dan memenuhi syarat sebagai PKP, pemilik usaha mengajukan pengukuhan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Setelah disetujui, toko tersebut memperoleh NPPKP. Ketika menjual televisi kepada pelanggan, toko wajib memungut PPN sesuai ketentuan. Bukti pemungutan tersebut dicantumkan dalam faktur pajak yang diterbitkan kepada pembeli. Dengan demikian, transaksi usaha dapat tercatat dengan baik dan kewajiban pajak dapat terpenuhi. Manfaat NPPKP bagi pengusaha. Beberapa manfaat yang diperoleh pengusaha setelah memiliki NPPKP antara lain: 1. Meningkatkan kepercayaan konsumen. Usaha yang terdaftar sebagai PKP dianggap lebih profesional dan terpercaya. 2. Memperluas peluang kerjasama. Banyak pengusaha besar mensyaratkan rekan bisnisnya memiliki status PKP. 3. Administrasi lebih tertib. Seluruh transaksi dan kewajiban perpajakan dapat dikelola dengan baik. 4. Mendukung kepatuhan hukum. Pengusaha dapat menjalankan usahanya sesuai ketentuan yang berlaku. Peran pajak dalam pembangunan nasional. Pajak yang dipungut oleh pemerintah memiliki manfaat besar bagi masyarakat, antara lain pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan sekolah dan universitas, pembangunan rumah sakit dan puskesmas, penyediaan fasilitas umum, program bantuan sosial, pembangunan sarana transportasi. Dengan membayar pajak secara benar, masyarakat ikut berkontribusi dalam pembangunan negara.